Salam sahabat. Nah, hari ini saya lagi ditemenin salah satu narasumber. Dia mungkin teman-teman udah tahu, udah kenal, udah pernah lihat juga di layar YouTube-nya Om Mike. Nah, sekarang kita mau denger nih. Dulu kita sempat dengar jalan hidupnya beliau di masa kelamnya. Dia mau ceritain apa aja yang ada di kehidupan dia yang dulu, yang mungkin kita bisa pelajarin, ambil positifnya. Buat mungkin teman-teman yang nonton di luar sana bisa belajar dari sini dan bisa mengikuti kisah suksesnya narasumber saya. Penasaran? There you go. Halo. Halo. Nama saya Edi. Tapi kalau di sini dipanggilnya Setiawan. Itu gimana ceritanya ya? Kamu pertama kali kan saya kenal kamu namanya Setiawan ya? Iya. Itu yang ciptain nama siapa? Saya sendiri sih. Oh, lu bikin nama sendiri? Iya. Nah, alasan nih gini. Jadi Setiawan ini dulunya, nggak apa-apa ya, gue buka di sini ya. Setiawan itu dulu sempat jadi pemulung, hidup di jalanan juga. Tidurnya di mana dulu kan? Di Pasar Senen. Di Pasar Senen. Dan sekarang beliau udah punya kerjaan, punya kendaraan, beli sendiri. Udah lunas ya? Udah lunas. Terus sekarang juga kos-kosan ya sekarang? Ya, ngekos aja di Senen. Kos-kosan ya, di Senen ya. Oke. Nah, kita mau denger nih ceritanya kamu waktu di jalanan tuh seperti apa kan? Karena nih kita mau ceritain, mungkin teman-teman di luar sana yang nonton pernah ngalamin juga gitu kan. Mereka ngerasa kayak ada sendiri di jalanan segala macem. Gimana sih caranya lu bisa sampai hari ini dengan yang kan cerita lu kan luar biasa ya. Dari yang dulunya sampai susah banget sampai sekarang tuh udah ya syukurlah saya lihat hidup dia tuh udah malah bisa jadi berkat buat banyak orang. Lalu ceritain dong. Yang ini ya kan waktu itu kan di jalan di pasar. Namanya di jalan mah kita kan tidurnya di luar, bisa karena tidur di luar ya bisa diapain aja sama orang. Ini di luarnya di mana, Wan? Di pasar. Oh, jadi pasar tutup. Ya. Itu di luar mereka yang tempat jualan tuh di depan kios-kiosnya ya, jadi tempat tidur ya? Tempat tidur, karena tidurnya di tempat terbuka, pasti kan banyak teman-teman yang teman orang jalanan yang lain. Oke, kita nggak pernah tahu siapa aja ya gitu. Ya, tahu saya tidur aja sendiri karena ya memang namanya di jalan nggak punya temen. Lagi tidur asik-asik, nggak tahu siapa gitu. Tiba-tiba masalahnya apa? Saya digebukin sininya. Pakai apa sampai sini berbekas ini. Terus saya ya ini. Terus mereka berhenti gebukin. Terus saya sini sampai berdarah-darah. Paginya jalan lewat ke stasiun gitu. Di sini sih berdarah, cuma sama orang-orang ya diliatin, biarin aja lah. Tapi untungnya ada satu yang baik ngasih obat. Ya, sampai seminggu ini sampai di sakit begini sekarang jadi berbekas. Ya? Oh, jadi kamu itu ceritanya bisa di jalanan tuh kenapa sih dulu? Kerja pecel lele cuma nggak dibayar. Ya udah keluar mau pulang. Jadi tadinya punya kerjaan dari kampung. Kamu dari Jawa ya? Iya. Dari Jawa terus ke Jakarta. Iya. Kerjanya di mana itu yang di Bogor, Jalan Pajajaran. Kerja tadinya, cuma nggak digaji. Wah, kata bosnya, ntar aja kalau lebaran. Lebaran apa nih? Lebaran monyet. Oh, jadi lu dari situ lu decide buat gua kayaknya nggak bisa nih begini terus gitu. Tapi dikasih makan. Ya namanya kerja pecel lele sih dikasih. Ya cuma gajinya nggak beres nih. Keluar aja, mau pulang nggak ada duit. Terus dari Bogor katanya jalan kaki ya? Iya, sampai Jakarta. Dari Bogor jalan kaki ke Jakarta. Iya. Itu berapa kilometer tuh? Lumayan juga tuh ya. Ini kenapa, Wan? Kok goyang-goyang terus? Kenapa? Grogi ya? Nggak apa-apa, gini. Tadi teman-teman ya, mungkin sahabat semua, sebelum kita syuting ini, memang Setiawan ini sedikit gerada grogi juga buat ceritain. Tapi dia mau bersedia karena mungkin cerita ini ada juga di luar sana yang nonton saat ini yang kayak pernah ngalamin seperti yang lu alamin gitu. Karena lu pernah kan kayak ngerasa kayaknya kok hidup begini amat gitu ya. Ya waktu mulung di Senen tuh kan
pas tahun baru itu ada apa namanya kembang api, duduk di warungnya orang sambil mikir, ini masa depan saya gimana? Saya mungkin pikirnya cuma 2, kalau nggak jadi orang gila ya mati aja. Itu sampai ke titik itu ya. Soalnya kalau mikir gilanya tiap hari ngalamun mulu. Kan kalau apa namanya mungkin meninggalkan makanannya kan nggak ada yang sehat. Di Senen kan jualan kue, ngambil kue yang udah dibuang ya, yang kalau mau makan harus dicium dulu basi atau enggak. Paling kan mungkin ada 2 itu aja lah. Mungkin masa cari depan banyak ya yang kayak gitu ya. Iya. Mungkin sampai sekarang juga kan kemarin saya sempat sharing juga sama dia. Banyak ya teman-teman yang kita sempat kenal juga masih ada di sana hidupnya. Masih banyak. Nah, ini yang membuat gua mau sharing ke teman-teman nih, kadang-kadang ada caranya untuk keluar dari lingkaran seperti itu gitu. Nah, waktu lu sampai desperate kayak gitu, depresi sampai kayak ya udahlah kalau gua nggak gila, gua mati aja, paling mati gitu ya. Nah, yang membuat kamu tetap semangat apa ya? Tetap mau hidup gitu, maksudnya kayak mau tetap ngejalanin hidup ini, itu apa sih? Yang membuat kuncinya apa sih? Kayak yang membuat lu kayak gua tetap mau jalanin lah gitu. Itu apa yang membuat kamu jadi tetap semangat? Sederhana sih dulu aslinya sih. Tahun baru selanjutnya kan mulung di Monas tuh. Dapatnya banyak, lumayan. Sekarung gede ya, ada kali lah 50 kilo. Ditenteng dari Monas ke Pasar Senen 4 gini, hujan gede. Habis mulung bawa ke Senen, baju basah semua. Senen kan juga jualan baju bekas tuh. Beli baju? Enggak, baju yang dibuang di pinggir jalan aku pakai. Terus di malam-malam dingin harus bersihin sisa pulungan. Terus jadi sebelum dijual dibersihin dulu ya? Iya, terus di kilo dapat 50.000. Terus itu banyak temen dapat 50.000? Ya, paginya langsung mikir, wah kalau tahun depan masih begini repot juga nih. Ya udah pengen lah berubah. Targetnya sih cuma pokoknya tahun depan bisa menikmatin tahun baru bareng teman-teman aja. Dari situ malah ini dibukain ya sedikit lah. Terus kerja sama orang, lu mah nggak mungkin, lu mah paling kerja juga dikerjain sama orang. Nggak tahu lah, pokoknya pengennya kerja aja. Itu yang kadang di jalanan tuh ada tuh orang-orang yang seperti ngomong ketika kita mau kerja sama orang segala macam, banyak orang-orang yang malah ngasih masukannya seperti itu ya. Lu nanti dikerjain. Mungkin nggak kira-kira tuh memang teman-teman ini yang circle-nya di jalanan tuh sering banyak dibohongin orang juga gitu. Iya memang. Ya, karena pengalaman mereka jadi mereka hilang trust-nya ya. Nah, ini buat semua juga nih teman-teman di luar sana, kadang-kadang kita ngelihat mau bantu orang tuh kadang-kadang suka harus ada ininya, ada imbalannya gitu kan. Dan ketika kita bantunya setengah-setengah, itu banyak orang-orang kecewa di luar sana, mau bangkit tuh kayaknya males ya, kayak antar gua paling dibohongin nih sama orang gitu kan. Lu ngerasa lu waktu itu dianggap rendah nggak sama orang? Iya. Kayak orang mandang lu setengah. Ya biasa waktu mulung mah lewat. Biasanya kan lurus biar bisa sampingan, tapi dia langsung jauh gitu. Nah, itu lu perasaannya gimana, Wan? Maksudnya kayak kalau sebelum ada pikiran mau apa namanya berubah sih ya biasa aja sih biarin. Tapi pas pengen berubah, cuma targetnya tahun depan harus lihat kembang api bareng teman-temannya. Itu ya. Jadi lu ada tujuan tuh ya. Nah, ini penting nih. Jadi kalau yang saya dengar, yang saya nangkep, sebenarnya hidup tuh harus punya tujuan. Sebenarnya simpel banget ya, lu cuman tahun depan gua nggak mau kayak gini lagi, tahun depan gua mesti melakukan sesuatu, dan lu yakin bahwa tahun depan lu bakal foto sama temen-temennya. Itu a small poin kecil yang menurut gua penting banget. Ini banyak orang yang sudah ngalamin hidupnya udah kayaknya terpuruk, menurut mereka ya udah gitu aja, nggak bakal bisa maju, nggak bakal bisa berubah, nggak punya tujuan. Kayaknya ngapain gua punya tujuan gitu kan? Tapi lu beda. Ini poinnya bagus ya. Menurut gua bicara hidup kayak gini, the things yang simple yang mungkin teman-teman bisa belajar ya dari si Mas Edi ini gitu. Dan gini, Wan, lu waktu itu pas lagi udah punya tujuan, lu kan sedikit-sedikit dibukain kayaknya
ada kok bisa nggak itu kayak dibukain kayak sedikit gitu dari tadinya nggak ada jalan sampai ada jalan, ada aja kan. Terus kamu kenal saya juga, saya kenal dia dari tahun berapa ya Wan? Tahun 2011 kayaknya. Udah 11 tahun kita makan nanti kita Wan. Boleh lah. Udah 11 tahun saya sama dia. Nah sekarang si Edi ini, si Setiawan ini sekarang bantuin saya di Maxi Garage. Jadi saya tahu lah dia. Satu hal yang saya mau bagikan juga, dia ini orangnya jujur pada saat kerja sama saya semuanya jujur. Jadi kayak hal itu penting banget buat membawa dia juga semakin naik gitu. Bukan di sini aja, tapi kalau dia kerja tempat lain di luar Maxi Garage sendiri, itu yang membuat dia bisa dibukain hal-hal yang seperti itu. Nah, lu banyak nggak lihat teman-teman yang mungkin saat ini masih terpuruk di sana? Kira-kira yang kalau kamu lihat permasalahannya apa sih yang membuat mereka tuh kayak, apakah karena nggak ada yang bantuin, apakah karena mereka memangnya yang males gitu, apa mereka mikir kayak udah hidup gua mah begini aja nggak mungkin gitu? Mungkin ini sih kebiasaan di jalan, kelamaan di jalan, biasa hidup bebas. Kan kalau kita kerja aturannya longgar kan tetap harus terikat, masuk jam segini, pulang jam segini, entah harus kalau salah beginilah ditegur, dikasih tahu gitu ya. Itu yang kadang susah waktu awal-awal kerja, saya juga begitu. Enakan dari awalan kerja sama mulung, enakan mulung dulu awalan kerja. Mau bangun jam berapa bodo amat gitu ya. Awal-awal kerja tuh bayarannya malah lebih kecil dari mulung. Dulu bayaran awal kerja 50, mulung bisa 60. Tapi lu tetap setia dengan hal-hal yang kayak gitu. Cuma kan karena tahun depan saya mikirnya pengen lihat itu kembang api. Mungkin saya mikirnya mungkin sedikit-sedikit nanti ini kali lah naik gajinya. Baru gatel. Jadi ini hal simple yang menurut gue ini keren banget sih. Si Setiawan ini punya tujuan, dan yang dengan langkah-langkah dia itu juga pas lagi mau kerja juga ada nggak enaknya, ada ininya segala macam. Nah itu mental sih sebenarnya, lebih kayak bicara lu harus kuat mental, kayak kerja sama orang itu dia. Kadang-kadang ada orang mau bantuin. Saya pernah juga ngomong sama beberapa bekas joki zaman joki 3-in-1 tuh. Mereka tuh bangun tidur terserah mereka kan, bangunnya joki itu kan pagi, siangnya nganggur, mereka tidur, sore baru bangun lagi tuh. Jadi kalau di jam kerja itu biasanya masuk jam 8, pulang jam 5. Di kantor disuruh-suruh, di jalanan nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Jadi itu mentalnya belum siap untuk satu pekerjaan yang tetap. Nah dia nih walaupun nggak nyaman tapi dijalanin ya. Iya, karena pengen itu aja lah. Itu doang ya, tujuan yang membuat lu justru jadi bisa sampai hari ini ya. Sekarang udah ketemu orang tua juga ya, udah pulang, udah kemarin. Ini lebaran ini pulang dong? Pulang. Wah Wan, satu lagi nih. Kalau menurut kamu nih, masa depan itu yang penuh dengan harapan itu mustahil apa enggak? Enggak sih kayaknya, enggak mustahil. Karena kamu udah ngalamin juga kan? Ya. Pokoknya yang penting pengen ada targetnya aja sih. Kalau mungkin ada targetnya, walaupun diusahain susah, mungkin ya sedikit-sedikit ada jalannya kali. Mungkin saya sekarang targetnya sih pengennya nikah. Ya itu, tapi sama pengen kalau bisa sih jualan sendiri sih nanti. Jadi saya juga sharing sama Setiawan bahwa kalau dia nanti ke depan punya usaha, dibukain jalan sama Tuhan buat jadi pengusaha atau dia lebih maju lagi, saya sih seneng banget malah. Dan kalau memang dia bisa terus dengan karakter dia yang seperti ini, pastilah dibukain jalan. Amin Wan. Amin. Punya istri ya, punya anak ya. Anak lu bakalan lucu sih kalau mukanya mirip kayak lu Wan. So this guy have a dream, dia punya mimpi, punya tujuan, itu yang membuat dia bisa sampai hari ini. Dan satu hal yang mungkin teman-teman nggak tahu, Setiawan ini waktu pertama kali saya ketemu, waktu itu di acara muda ya, di acara anak muda, dia ini paling nggak berani ngomong. Jadi kalau setiap kali ngomong tuh selalu tutup mukanya, dan ditanyanya 3 pertanyaan, 4 pertanyaan masih dia jawabnya singkat banget. Bener nggak? Sekarang dia bisa sharing di tempat ini, di layar YouTube-nya Om Mike, bisa jadi apa ya? Mungkin bicara hidup yang seperti ini itu penting buat
setiap teman-teman yang nonton, kalau kalian ada di satu posisi yang sedang terpuruk banget, mungkin kalian nggak seterpuruk pengalamannya si Setiawan. Dia sudah pernah tidur di jalanan, pernah dibohongin orang, digebukin orang di jalanan, dan dia bisa keluar dari area itu dan dia bisa menjadi apa ya, menurut gua anak muda yang masih punya harapan gitu. So kalau kalian ngerasa kalian paling susah hidupnya, boleh nonton ini, dan saya percaya kalau Setiawan bisa, kalian juga bisa. Oke, so thank you for watching, thank you Wan buat sharingnya. Nanti kita bikin part-part berikutnya, karena cerita dia nih banyak banget di jalanan tuh ya, unik-unik ya, yang orang mabok lah segala macam. Oke, so thank you for watching. Salam sahabat, semangat tanpa batas, peace.